Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif dan anggota saya yang berisikan Anissa Pujianti, Irma Amelia, Niken Eka Lestari, dan Zetri Maulana Najis ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana manusia memahami ujaran, strategi memahami ujaran. Oke. Hasil kesimpulan dari kelompok kami yang pertama itu bagaimana manusia memahami ujaran. Oke. Bagaimana manusia memahami ujaran? Terdapat dua komprehensi dalam ilmu psikolinguistik. Yang pertama adalah pemahaman dari ujaran yang telah didengar, dan yang kedua adalah pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pemahaman ujaran tersebut. Nah, maksud dari pemahaman dari ujaran yang telah didengar itu, saat seseorang berujar, kita sebagai pendengar memahami apa yang orang tersebut ujarkan. Contohnya misalnya gini, ada orang yang berujar, tolong dong ambilkan gelas. Nah, kita sebagai pendengar memahami apa yang diujarkan oleh yang berkata seperti itu, yang memberi ujaran seperti itu. Nah, setelah kita mendengar, memahami, lalu kita memahami mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pemahaman ujaran tersebut. Jadi kita memahami nih, kita harus apa setelah kita mendengar ujaran tersebut. Nah, jadi kita mengambil tindakan seperti yang dia ujarkan. Dia kan meminta tolong untuk mengambilkan gelas. Nah, kita bertindak dengan cara mengambilkan gelas itu. Nah, itu nah, itu pada tahap pemahaman kedua tersebut, berikut akan dijelaskan mengenai beberapa aspek yang harus dikuasai agar memahami ujaran dengan benar. Nah, hasil diskusi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Irma Amalia. Bagaimana manusia memahami ujaran? Yang pertama adalah struktur batin dan struktur lahir. Suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata dalam ujaran atau ciri-ciri kata yang digunakan. Makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh ujaran yang didengar atau dilihat saja, tetapi oleh representasi yang digunakan dan mendasarinya juga. Dengan kata lain, struktur kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi juga memiliki struktur batin. Nah, perbedaan struktur lahir dan struktur batin ini sangat penting untuk pemahaman kalimat karena proses mental yang dialami manusia dalam menanggapi kalimat ambigu berbeda satu sama lain dengan kalimat yang tidak ambigu. Yang kedua, preposisi. Unit-unit makna pada kalimat ini dinamakan preposisi. Preposisi terdiri dari dua bagian, yaitu argumen dan predikasi. Argumen adalah perihal-perihal yang dibicarakan. Predikasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai argumen. Nah, dalam sebuah kalimat dapat mengandung lebih dari satu preposisi. Preposisi ini penting karena merupakan bagian dari pemahaman kalimat yang sebenarnya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya, Niken Eka Lestari. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu seseorang pendengar menerima masukan berupa rentetan kata yang disusun secara linier. Dari susunan itu, pendengar membangun suatu susunan preposisi hierarkis dari yang rendah ke tinggi. Begitu mendengar sebuah kata, proses mental mulai bekerja dan membangun makna untuk kata tersebut dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata itu. Berikut contohnya seperti, preman tua itu mencuri sepeda saya. Pada kalimat tersebut terdapat preposisi-preposisi, yaitu yang pertama ada seseorang mencuri sepeda, yang kedua seseorang itu adalah preman, yang ketiga reman itu tua, yang keempat sepeda itu sepeda saya, yang kelima kejadian yang menyatakan masa lalu. Selanjutnya yaitu ketiga adalah konstituen sebagai realita psikologi. Sebagai kalimat mengandung potongan-potongan, konstituen bukan sekedar potongan kalimat yang bersifat arbiter. Konstituen tersebut memiliki landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. Landasan pertama adalah konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara
konseptual. Sintaktik. Strategi ini untuk memenuhi makna dari ujaran tersebut. Seperti yang pertama memakai nalar dalam memahami ujaran, yang kedua mencari konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tersebut, yang ketiga mengidentifikasi pelaku perbuatan, yang keempat menemukan pronomina, kemudian mencari antesiden untuk pronomina tersebut, dan yang kelima informasi memenuhi syarat-syarat semantik tersebut, yang ketiga mengidentifikasi pelaku perbuatan, yang keempat menemukan pronomina, kemudian mencari antesiden untuk pronomina tersebut, dan yang kelima informasi lama biasanya mendahului informasi yang baru. Strategi dalam memahami ujaran, di sini terdapat 3 faktor penting dalam memahami ujaran. Yang pertama itu ada faktor pengetahuan dunia, yang kedua ada faktor semantik, dan yang ketiga ada faktor sintaktik. Yang pertama, faktor pengetahuan dunia. Kita telah hidup bersama dengan alam sekitar kita. Alam sekitar ini memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Sebagian dari pengetahuan ini bersifat universal, sedangkan sebagian yang lain khusus mengenai masyarakat di mana tempat kita tinggal. Yang kedua di sini ada faktor semantik. Struktur konstituen mengandung struktur sintaktik untuk membantu memahami sebuah ujaran. Berikut akan dijelaskan strategi-strategi memahami struktur sintaktik. Yang pertama itu mencari kata yang berkolokasi dengan kata pertama dari suatu konstituen. Yang kedua, mengidentifikasi kata yang akan mengakhiri sebuah konstruksi. Yang ketiga, mencari argumen suatu verba. Yang keempat, menempelkan tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Yang kelima, memakai konstituen pertama suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi klausa. Dan yang keenam, mengidentifikasi afiksasi. Nah, yang ketiga itu ada faktor sintaktik. Kesimpulannya adalah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa. Suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau kita lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi juga memiliki struktur batin. Dalam memahami suatu ujaran, ada 3 faktor yang ikut membantu kita, yaitu yang diantaranya faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia, strategi sintaktik, dan strategi semantik.